Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam materi atau mata pelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan mempelajari tentang procedural text. Jadi procedure text. Jadi apa itu procedure text? Sebelum kita mempelajari lebih jelas, mari kita mulai ya dengan membacakan surah Al-Fatihah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberikan kemudahan dalam mempelajari bahasa Inggris hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak semua, saya berharap kalian semua telah siap menerima materi pelajaran pada kali ini. Kita membahas tentang procedure text. Jadi satu-satu kita akan mempelajari agar kalian bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, kata-kata procedure text. Jadi teks itu ialah bacaan, ya, bacaan. Sementara procedure adalah tahapan-tahapan. Maka kalau kita terjemahkan menjadi procedure text. Jadi bacaan yang menjelaskan satu, bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Yang kedua, bagaimana sesuatu itu dibuat. Nah, pertama adalah kita akan membahas yang bagian A. Bagaimana pekerjaan itu dikerjakan atau dilakukan. Sebelum kita membahas, dalam procedure text ini ada kata-kata yang khas yang kita harus ketahui. Pertama adalah, coba kalian lihat dengan teliti, firstly, pertama-tama, second atau secondly, kedua atau keduanya, third, ketiga, before, sebelum atau sebelumnya, after, sesudah atau sesudahnya, next, berikutnya, and then, dan kemudian, finally, akhirnya. Nah, ini kata-kata ini selalu ya dipergunakan di dalam bacaan procedure text. Oke, kita baca dulu. Ikuti setelah saya. Firstly, second, third, before, after, next, and then, finally. Ya, coba kita ulang lagi. Firstly, second, third, before, after, next, and then, finally. Firstly, anak-anak, pertama-tama. Second, kedua. Third, ketiga. Before, sebelum atau sebelumnya. After, sesudah atau sesudahnya. Next, berikut. And then, dan kemudian. Finally, pada akhirnya atau tahapan terakhir. Kemudian anak, kita akan coba lihat contoh teks untuk bagian pertama, yaitu bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Coba kita lihat, di sini adalah teksnya, teks 1. Coba lihat, pertama adalah contoh 1, bagaimana sesuatu dilakukan. Contohnya, coba lihat kita baca, how to enroll the school. How to enroll the school. Firstly, go to school where you want to enroll, and then buy the form of enrollment. After that, fulfill the form. Next, complete the requirements. Finally, hand it to the staff's administration. Jadi anak-anak di sini adalah contoh 1 adalah bagaimana sesuatu dilakukan, yaitu ada how to enroll the school, bagaimana mendaftarkan sekolah. Jadi kamu mendaftar sekolah bagaimana caranya? Pertama, firstly, go to school where you want to enroll.
Jadi tahapan pertama adalah go to school where you want to enroll. Pertama, pergilah ke sekolah di mana kamu ingin daftar. Jadi kamu pertama kalau mau daftar sekolah, pergi ke sekolahnya dulu untuk mencari informasi. Yang kedua, and then buy the form of enrollment. Ya, kemudian buy membeli, belilah the form of enrollment, formulir pendaftaran. After that, fulfill the form. Setelah itu isilah the form. The form itu formulir. Next, complete the requirements. Berikutnya complete, lengkapi the requirements, segala persyaratannya. Biasa kalau dalam kita mendaftar ada tulis pertama adalah formulir pendaftaran kita beli kita tulis, kemudian lengkapi dengan fotokopi ijazah, fotokopi akte kelahiran, raport, ya kemudian ijazah yang sudah dilegalisir, semua ini komplit dari requirement. Finally, akhirnya atau terakhir, hand it to the staff administration. Setelah kamu lengkapi hand it, serahkannya it itu kepada yang tadi kalian lengkapi yaitu formulir semua to the staff administration, yaitu apa? Staf administrasi. Staf administrasi ini bisa panitia penerimaan siswa baru. Nah, jadi anak-anak ini salah satu contoh yang dimaknai bagaimana sesuatu dilakukan. Nah, kalau kalian membaca atau menemukan teks seperti ini, ada langkah-langkahnya adalah teks yang kita sebut dengan procedure text. Procedure itu artinya tahapan, peraturan-peraturannya. Coba lihat itu pertama adalah tahap pertama, firstly, and then, after that, next, finally. Itu ada 5 tahapan. Ya, 5 tahapan atau 5 steps. 5 steps. Ya, ini secara contoh saja. Padahal dalam pelaksanaannya kita bisa daftar ke sekolah langsung, tanya-tanya dulu kan, lihat sekolahannya, bagaimana situasinya. Kemudian setelah kita mengetahui semuanya dan memungkinkan kalian daftar situ, baru kalian untuk mendaftar. Nah, ini diantaranya adalah langkah-langkah pendaftarannya. Jadi anak coba lihat kita baca dulu. Ini contoh bagaimana sesuatu dilakukan, yaitu kita membaca atau procedural text. Ini contoh yang sangat sederhana. Kita baca dulu. How to enroll the school. Judulnya How to enroll the school. Firstly, go to school where you want to enroll, and then buy the form of enrollment. After that, fulfill the form. Next, complete the requirement. Finally, hand it to the staff administration. Gitu, anak semua ya. Jadi, hari ini contoh satu tahapan pertama untuk kita mempelajari procedural text ya. Teksnya adalah langkah-langkah di dalam melakukan sesuatu. Nah, ini caranya adalah bagaimana mendaftar sekolah. Tahapannya 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Mungkin lebih singkat lagi, mungkin juga lebih banyak lagi kalau kita memperpanjang. Yang jelas kalian sudah paham. Oh, ini ada first, kemudian after that, next, finally. Ya. Sama juga dengan kita membuat satu bacaan. Misalnya how to take the money in ATM. Ya kan? Kalau bagaimana kita mengambil uang di ATM, itu ada tahapannya. Masukkan kartu ATM, kemudian pilih bahasa, masukkan password, ya kan? Kemudian masukkan eh, jumlah uang yang kita mau ambil, kemudian say yes, kemudian keluar tuh uangnya, kemudian kita ambil. Nah, itu juga bisa kita tulis dalam suatu teks personal text ya. Baik, anak-anak semua, coba kita kita bahas dari teks yang di sini. Coba lihatin teksnya adalah pertama, coba lihat pertanyaan-pertanyaannya. Kalau ada teks seperti ini, bagaimana pertanyaannya? Coba kita lihat pertanyaannya adalah, nah, questionnya itu. Jadi, what is the purpose of the text?
Apa tujuan teks tersebut? Nah, tujuannya itu tadi yang tadi judulnya, yaitu how to enroll the school. Bagaimana mendaftar di sekolah. Jadi ada pertanyaannya, what is the purpose of text? Ya judulnya itu judulnya. Ya. Kemudian, what do you do before buying the form? Apa yang kamu lakukan sebelum membeli formulir? Lihat, sebelum beli formulir, langkahnya apa kira-kira? Nah, ya kan? Sebelum beli formulir, buy the form. Sebelumnya apa? Go to school. Iya, go to school where you want to. Kemudian, how many steps to enroll the enrollment? Berapa langkah-langkahnya untuk mendaftar sekolah? Coba lihat situ, ada berapa langkahnya tuh? Kalian bisa hitung, ya. First, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu jawabannya. Ya. Kemudian lagi pertanyaannya adalah what do you do? Ya, what do you do after fulfilling the requirement? Jadi apa yang kalian lakukan sebelum what do you do after fulfilling the requirement? Jadi apa yang kau lakukan setelah melengkapi requirement? Setelah melengkapi requirement apa? Ah, iya itu di sini ada jawaban semua di atas. Tahapan-tahapannya. Nah, baik dan anak-anak, tadi saya sudah mengkasih clue jawaban-jawabannya ya nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya, kalian isi ya. Kalian isi, kalian tulis di buku atau di kertas ulangan ini. Seperti biasa kertas ulangan, kamu tulis semuanya. Juga teksnya kamu tulis. Teksnya kamu tulis di buku catatan kamu. Tulis buku catatan kamu, kemudian kamu tulis juga soalnya. Nah, nanti kamu serahkan lembar jawaban ini di kertas ulangan. Ya, jadi insya Allah kalian bisa. Baik anak semua, kita ulangi dulu. Ya kan, apa itu prosedur teks? Prosedur teks ialah bacaan yang menjelaskan tentang bagaimana sesuatu dilakukan. Kemudian yang kedua, bagaimana sesuatu itu dibuat. Nah, untuk kali ini contohnya adalah bagaimana sesuatu itu dilakukan. Kita akan ketemu berikutnya yang akan memberikan contoh itu bagaimana sesuatu itu dibuat. Baik anak-anak semua, untuk tahapan ini, contoh yang nomor 1 ini sampai di sini. Ya, semoga kalian memahaminya. Jadi kalau kalian belum memahaminya, kalian buka lagi video ini sampai kalian paham. Sekali lihat belum tentu paham. Kalau ternyata kalian paham, alhamdulillah. Berarti pemahamannya cukup jelas. Namun kalau kalian tidak paham, kalian buka kembali sampai paham kembali. Insya Allah Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, kepada kalian, sehingga kalian mempelajari bahasa Inggris itu dengan mudah. Ya, jangan lupa soalnya ini kalian kerjakan ya di tes dan jangan lupa nanti dikumpulkan pada saat di waktu yang ditentukan. Baik anak-anak semua, saya rasa pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Ya kita tutup dengan pembacaan suratul asri. Wal asri mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.